Yang lahir dengan tubuh tidak lengkap saja, Tuhan sangat mengasihinya. Tuhan memberikan tujuan di dalam hidupnya. Masakah kita lahir dengan tubuh lengkap? Jalan hidupnya mau dipengaruhi oleh sekedar profesi. Kita dipengaruhi oleh apa kata Nabi tentang hidup kita ke depan. Kita dipengaruhi oleh apa yang menjadi kata orang. Hidup kita seharusnya hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan saja. Sudahkah kita mendengar apa yang Dia katakan dalam hidup kita? Hey guys, welcome back to my channel. I'm Frankie and today I want to continue to share with you Frankie Writings episode 7 Purpose Part 2. What is in you? Apa yang ada padamu? Melanjutkan sharing purpose yang pertama, saya ingin berbagi lebih lanjut tentang purpose of life, bagian yang kedua. Mungkin di antara kita masih banyak yang bertanya-tanya mengenai tujuan dalam hidup, yang tentu tidak jauh dari pertanyaan seperti, aku bakal jadi apa ya? Aku bakal kerja apa ya? Tuhan mau kirim aku kemana ya? Atau berapa tinggi yang bisa aku capai ya sebagai tujuan dan kepuasan dalam hidup? Apakah betul tujuan dalam hidup seputar itu? Mari kita lihat lebih dalam lagi. Bagaimana jika seorang chef atau koki yang kehilangan kedua tangannya karena kecelakaan? Bagaimana jika seorang singer atau penyanyi yang kehilangan pita suaranya? Bagaimana jika seorang tentara atau soldier yang kehilangan matanya setelah berperang? Apakah itu berarti tujuan dalam hidup yang Tuhan berikan sudah berhenti di situ dan kita tidak punya lagi tujuan dalam hidup? Kalau seperti itu ukurannya, berarti Tuhan kejam dong. Seperti bukan Tuhan saja rancangannya rancangan yang gagal. Apakah seperti itu tujuan hidup yang Tuhan kehendaki? Kita sebagai manusia ciptaannya yang sangat Ia kasihi, bukankah tentu Tuhan yang mulia menciptakan kita dengan tujuan yang mulia? Hidup dan tujuan yang Tuhan rancangkan bagi kita jelas pasti berbeda dengan kehidupan dan tujuan yang kita mampu bayangkan. Namun itu bukan berarti kita tidak bisa melihat apa yang menjadi tujuan hidup kita. Ya, meskipun saat ini kita bisa belum melihatnya. Tujuan mulia yang Tuhan kehendaki kepada kita manusia adalah percaya dan mengikuti kehendak Tuhan setiap harinya. Tuhan selalu rindu kita selalu membangun hubungan yang intim kepadanya di setiap aspek kehidupan, baik saat sibuk dan maupun saat hening. Hal penting yang perlu kita ketahui, ini berbeda kok dengan sifat manja. Namun ini justru malah sikap yang mencerminkan selalu mengikuti rencana Tuhan dan menjalin hubungan dengannya tanpa batas. Tetapi ini semua diperlukan hati dan telinga seorang murid. Lalu apa nih yang menjadi langkah nyata untuk mengawalinya? Tentunya ini tidak luput dari apa yang Tuhan sudah titipkan dalam hidup kita. Karena sebenarnya Tuhan telah mempersiapkan semuanya loh. Apa yang kamu miliki sekaranglah yang perlu kita kembangkan dan lakukan dengan baik dan setia. Baik itu talenta, baik kondisi keuangan, serta keluarga, kesehatan, maupun tempat hidup, pengalaman, dan juga tantangan yang sedang kita hadapi. Sebagai penutup, tujuan Tuhan bagi kita tidak jauh dari apa yang ada dalam diri kita. Namun tujuan itu harus kita gali dan temukan. Meskipun demikian bukan berarti semua akan berjalan mulus dan enak loh. Malah seringkali yang ada malah kelelahan, sakit, atau mungkin juga keputusasaan. Tapi justru disinilah Tuhan mau menunjukkan kalau Tuhan selalu ada untuk kita, baik suka maupun duka. Jadi kuncinya bukan pada apa dan di mana, tetapi apa yang ada padamu. Seperti apapun itu, dimanapun dan kapanpun itu. Yes, ini gak mudah, but it's not about what you can do,
but what He can do through you. Orang yang lahir dengan tubuh yang tidak lengkap saja, Tuhan sangat mengasihinya, dan Tuhan memberikan tujuan di dalam hidupnya. Masakah kita yang lahir dengan tubuh lengkap, seringkali kita jalan hidupnya mau dipengaruhi oleh sekedar profesi saja, bahkan seringkali kita dipengaruhi oleh apa kata Nabi tentang hidup kita ke depan. Dan juga seringkali kita mengizinkan kita dipengaruhi oleh apa yang menjadi kata orang terhadap hidup kita dan diri kita. Hidup kita seharusnya hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan saja. Sudahkah kita mendengar apa yang Dia katakan dalam hidup kita?